webinar Bumi Ijo PT Lautan Luas Tbk. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Ya Bapak Ibu, perkenalkan saya Ricardo sebagai moderator di webinar kali ini dan sekaligus agronomis dari PT Lautan Luas Tbk di wilayah Jakarta. Kali ini saya ditemani rekan saya juga, ada Bapak Varian, agronomis kami di wilayah Jawa Timur, dan Bapak Adi Prima Saragi, yaitu agronomis kami untuk wilayah Sumatera Utara. Webinar Bumi Ijo kita kali ini bisa dibilang lebih ke diskusi bersama tentang Micofir, apa manfaatnya bagi petani, khususnya petani kelapa sawit. Sebelumnya, untuk memperlancar proses diskusi kita kali ini, dimohon kepada Bapak Ibu agar mematikan mikrofonnya terlebih dahulu. Bapak Ibu, webinar atau diskusi kita kali ini juga tersambung dengan fanpage Facebook kami, yaitu Pupuk Bumi Ijo dan Dunia Subur. Jika nanti ada pertanyaan, boleh langsung dituliskan di kolom komentar Facebook maupun Zoom ini, dengan melampirkan nama, asal, dan nomor kontak yang dapat dihubungi. Nanti akan saya fasilitasi untuk disampaikan ke narasumber kita. Nah, narasumber utama kita kali ini adalah Bapak Alfat Haryono, salah satu petani dan juga sekaligus penangkar bibit tanaman kelapa sawit yang sudah mengaplikasikan Micofir pada tanamannya. Namun sebelum ke narasumber utama kita, rekan saya Bapak Adi Prima Saragi akan coba sharing nih terkait Mycorrhiza dan mengapa harus Micofir. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Adi Prima untuk sharing. Baik, terima kasih Bapak Ricardo. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali webinar Bumi Ijo ini bisa kita laksanakan kembali dengan konsep diskusi bersama, yang terutama di sini kita tidak sendirian, tidak hanya agronomis PT Lautan Luas, tapi kita mengundang Pak Alfat Haryono. Senang sekali. Nah, untuk lebih baiknya kita bahas dulu mengenai Mycorrhiza, terutama dengan merek dagang Micofir. Micofir penyubur tanaman. Ini saya langsung saja. Nah, jadi ini Mycorrhiza, Bapak Ibu juga udah tahu barangkali Mycorrhiza itu apa, tapi ini kita sedikit refresh. Ya, jadi ini dari bahasa Yunani, ini ada myke, itu fungi atau jamur, ada juga menyebutnya myco, kemudian ini ada rhiza, ini akar, jadi mycorrhiza. Myco fungi, rhiza akar, fungi yang hidup di akar, begitu. Jadi di sini fungi yang hidup di akar tanaman karena adanya simbiosis mutualisme. Itu konsep utamanya dari Mycorrhiza. Begitu. Nah, ini untuk tipe Mycorrhiza sendiri, ada Endomycorrhiza dan Ectomycorrhiza. Untuk Micofir, ini kita fokus di Endomycorrhiza. Begitu. Perbedaannya adalah Ectomycorrhiza, ini hifa tidak menembus sel akar tanaman. Begitu. Dan Endomycorrhiza, ini hifanya menembus sel akar tanaman. Sehingga nanti untuk penetrasinya dari akar tanaman itu juga akan lebih optimal. Begitu. Nah, ini untuk spesifikasi produk dari Micofir. Banyak sekali genus dari Mycorrhiza di luar sana, dari inokulasi-inokulasi di berbagai wilayah. Tapi untuk Micofir sendiri, ini kita ada Glomus, Enterophosphora, Gigaspora, dan Aculospora. Begitu. Untuk jumlah sporanya, ini ada 10 hingga 20 spora per gram. Begitu. Dan bertahan hingga suhu 45 derajat Celcius. Kemudian jangka waktunya 1,5 hingga 2 tahun. Begitu. Nah, ini sedikit penjelasannya. Fokus utamanya Mycorrhiza adalah bersimbiosis mutualisme. Ini akan saya jelaskan di bagian ini. Nah, jadi ini ada sedikit ilustrasi mengenai tanaman menggunakan Mycorrhiza, tanpa Mycorrhiza, dan tanaman menggunakan Mycorrhiza. Begitu. Nah, jadi untuk tanpa Mycorrhiza sendiri, di sini kita lihat ada yang kuning zona kahat unsur hara, kemudian yang hijau ini, poin-poin ini unsur hara, dan di sini tentu ada akar, dan di sini ada yang perbedaan adalah yang orange, hifa Mycorrhiza. Jadi ketika tanaman kita aplikasi Mycorrhiza, nanti di sini Mycorrhiza akan hidup di akar. Nah, jadi hidup di akar, kemudian Mycorrhiza ini karena dia adalah sifatnya obligat, dia membutuhkan tanaman inang. Nah, jadi dia hidup di akar, nanti akar ini akan memberikan makanan dalam bentuk karbon ke fungi Mycorrhiza arbuscular. Nah, jadi nanti ketika dia hidup, dia akan berkembang biak banyak, dan dari situ makanan dan dari situ nanti
akan menyerap absorpsi lebih banyak dari unsur hara yang berada di sekitar tanaman ini, sehingga tanaman ini akan tumbuh berkembang lebih optimal. Begitu. Itu perbedaan utama dari yang menggunakan tanpa mikoriza, di mana nantinya unsur hara yang barangkali terjerat tidak bisa diambil atau diserap oleh akar utama itu sendiri, karena tidak ada hifa mikoriza ini yang membantu, maka pertumbuhan akan stagnan di situ saja. Begitu. Nah, ini mengapa mycophyre? Jadi seluruh jenis dalam mycophyre merupakan jenis terbaik untuk wilayah Indonesia. Gitu, seluruh jenis dalam mycophyre. Jadi memang dari penelitian khususnya di Universitas Lampung, ini kita fokuskan untuk mycophyre adalah jenis terbaik untuk wilayah Indonesia. Begitu. Kandungan spora yang berada dalam mycophyre ini merupakan spora murni, pure spora tanpa campuran bahan apapun. Dengan utamanya adalah media pasir dan vermiculite. Kenapa vermiculite? Ini karena kerapatan massa itu yang sangat rendah, kemudian ketahanan untuk daya tahan untuk menahan air ini juga sangat tinggi untuk vermiculite. Itu kenapa kita combine dengan media pasir, sehingga memiliki efektivitas tinggi untuk bisa langsung kontak akar dan melakukan penyerapan air dari unsur hara baik makro dan mikro. Relate-nya nanti ini ke sistem aerasi dan drainasenya yang bisa dipush untuk lebih optimal, begitu. Dan ini efisiensi cost. Nah, ini untuk existing customer, kalau kita berbicara mengenai siapa saja sih yang sudah menggunakan mycophyre, ini cukup banyak, Astra, Minamas, kemudian ada IP, CBI, dan sebagainya. Begitu, perusahaan-perusahaan yang cukup mempunyai nama di luar. Gitu. Nah, ini untuk success stories, kita ada Minamas, sudah menjadi standard operational procedure, kemudian CBI, kemudian ada juga USDP. Gitu. Nah, ini untuk yang main nursery. Jadi, untuk konsep aplikasinya untuk di pembibitan itu bisa kita gunakan misalnya di pre-nursery. Ini kita berbicara di pre-nursery dulu. Pre-nursery itu nanti kita bisa gunakan 10 gram misalnya. Kemudian nanti di main nursery ini kita bisa gunakan aplikasi di 40 gram. Jadi total untuk yang nursery itu tetap di 50 gram. Tapi kalau mau main di main nursery aja, ini kita bisa gunakan di hanya 50 gram saja. Gitu. Jadi ini ada melubangi tanah terlebih dahulu, kemudian mycophyre, tabur 50 gram mycophyre, kemudian tabur tanah dan tanam bibit, padatkan tanah, dan selesai. Fokus utamanya adalah mycophyre harus mengenai akar. Gitu. Nah, ini ketika kita transplanting atau field planting di lapangan, jadi hole-nya sudah dibuat di lapangan, kemudian misalnya Bapak dan Ibu ingin aplikasi pupuk ke RP atau sebagainya, kemudian ini harus dilapisi dengan tanah terlebih dahulu supaya tidak bercampur dengan mycophyre-nya. Kemudian kita aplikasi mycophyre. Gitu. Karena mycorrhiza ini adalah fungi mycorrhiza arbuscular, dia jamur, dia makhluk hidup, jadi kita kondisikan supaya tidak terkontaminasi atau terkena secara langsung dengan pupuk kimia. Gitu. Dengan dosis di field planting atau di TBM awal itu 250 hingga 500 gram per lubang. Ini untuk TBM dan TM. Ini kita, kalau misalnya di TM, ini kita bisa buat pocket. Jadi langsung buat 4 lubang di piringannya masing-masing. Jadi ini mycophyre, kemudian dosisnya 250 hingga 500 gram per lubang. Dan bila Bapak dan Ibu udah mengetahui, bila di wilayah Bapak dan Ibu sudah endemik Ganoderma, maka kita bisa aplikasi 500 hingga 1 kg per lubang. Gitu. Nah, ini untuk perbandingannya di bibitan. Ini ada kontrol, kemudian ini ada mycophyre. Ini yang kontrol, ini mycophyre. Terlihat di sini akar primernya memang panjang besar nih. Ini kan. Nah, tapi kalau dibandingkan di sini lebih banyak hifanya, bulu akarnya, begitu. Jadi di sini bisa saja panjang, tapi di sekitarannya bakal tidak fokus untuk menyerap unsur hara. Tapi di sini banyak nih yang bantuin nih, prajurit-prajuritnya banyak yang menyerap unsur haranya di sini. Begitu.
Nah, ini untuk perbandingannya yang di TBM, fokusnya tetap di berat bobot untuk akarnya. Nah, ini yang Mycovir, ini yang kontrol, ini Mycovir. Nah, ini kesimpulan. Mycovir merupakan pupuk organik dengan fungi Mycorrhiza arbuscular yang mampu bersimbiosis mutualisme dengan perakaran tanaman. Kemudian meningkatkan kualitas tanaman dan kuantitas perakaran, dan mampu diterapkan pada setiap jenis umur tanaman. Dan di sini kita hanya membahas kelapa sawit, tapi untuk setiap umur tanaman dan setiap tanaman yang berakar, pasti kita bisa menggunakan Mycorrhiza. Begitu. Itu saja. Terima kasih. Mungkin barangkali nanti kita bisa berdiskusi panjang, lebih luas lagi. Saya kembalikan ke Bapak Ricardo Parningotan Rajagubuk. Terima kasih. Wah, cukup menarik nih Pak. Terima kasih Pak Adi atas penjelasannya. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan ke narasumber utama kita nih, yaitu Bapak Alfat Haryono. Selamat pagi Pak Alfat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih Pak udah meluangkan waktunya Pak untuk diskusi bersama kita kali ini Pak. Ya, sama-sama Pak. Oh ya, seperti kata pepatah nih Pak, tak kenal maka tak sayang. Nah, boleh nih Pak Haryono memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Pak, seperti sebutin nama, mungkin asal, dan mungkin kegiatan yang Bapak lakukan saat ini nih. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfat Haryono. Kalau di Facebook, saya kebetulan aktif di Samade, khususnya di DPW Samade Jambi. Di situ juga ada Pak Tolen Getaren selaku Ketua Umum hadir saat ini. Selamat pagi Pak Tolen, Pak Ketum. Izin. Saya sehari-hari bekerja di KUD Karya Mukti. Kebetulan saya handle unit produsen, ada membawahi beberapa unit usaha, salah satunya unit usaha pembibitan dan kebun kelapa sawit. Selain itu saya juga petani biasa yang mengelola kebun kelapa sawit dan masih bersosialisasi dengan asosiasi Samade untuk kegiatan asosiasinya. Kebetulan saya saat ini memang aktif di Samade, DPW Samade Jambi. Ini banyak sekali rekan-rekan dari Samade yang hadir, itu dari Lahat, hadir juga. Terima kasih Pak Sumarjo dari Tebo. Itu sedikit tentang nama dan pekerjaan saya. Kebetulan saya memang suka di bidang pertanian perkebunan. Jadi ya kita mengalir aja. Kalau basic saya sih sebenarnya bukan dari basic pertanian ataupun perkebunan, kan jauh, nggak ada sangkut pautnya dengan dunia perkebunan. Siap Pak Alfat. Menarik nih Pak Alfat. Nah, saat ini kan seperti yang kita ketahui nih Pak, Bapak sudah menggunakan produk Mycovir nih Pak. Boleh nih Pak sharing nih Pak ke teman-teman, mungkin pengalaman Bapak, bagaimana mulanya Bapak bisa tahu ada produk Mycovir dan yang Bapak rasakan seperti apa Pak? Sebetulnya saya pertama kali mengenal Mycorrhiza itu saya googling di internet tahun 2019. Waktu itu saya beli ada beberapa Mycorrhiza dari beberapa produsen, beli secara online. Kebetulan memang harganya jauh lebih mahal kita membeli online daripada kita langsung mendapatkannya, tapi dengan skala yang agak besar, tapi ya harganya memang lumayan. Saya masih ingat waktu itu saya tahun 2019 saya untuk trial di pembibitan karena saya dengan kondisi mencari tanah topsoil yang sangat sulit di daerah khususnya Muara Bungu di Gua Mangkuning karena sudah banyak tanah-tanah yang kurang bagus. Jadi kita mendapatkan tanah yang saja tidak dapat tanah topsoil, ya kita dapat subsoil pun alhamdulillah. Akhirnya dengan tanah yang unsur haranya yang sangat-sangat miskin sekali,
bagaimana caranya supaya tanaman itu tetap berkembang dengan baik, dengan perakaran yang baik. Akhirnya saya berpikir, karena diberikan beban tanggung jawab oleh pengurus untuk mengelola unit produsen dengan aset yang omsetnya sangat-sangat besar sekali, dan beban ini juga jadi beban mental dan beban moral, apalagi jadi sebagai pilot project-nya untuk koperasi di Provinsi Jambi yang mengelola unit usaha pembibitan dengan skala lebih dari 200.000 batang. Jadi saya inisiatif untuk membeli mycorrhiza, dan saya itu mendapatkannya secara online. Waktu itu 2019 saya trial dengan jumlah bibit sekitar kurang lebih 500 batang, saya uji pakai mycorrhiza dari beberapa produk. Ada juga dari Mycovir dan dari produk-produk sebelah. Dari beberapa produk yang saya trial, mungkin karena memang ada beberapa fungi yang berbeda dan tidak cocok dengan kondisi tanah kita yang ada di Provinsi Jambi, khususnya Muara Bungo. Jadi Mycovir ini yang memang masuk dan cocok. Karena saya ada beberapa kali sharing dengan teman-teman, bahkan dengan dari PT MAL, dari Pak John, bahkan dari beberapa agronomis dari PT BSM mengatakan kalau kita membeli mycorrhiza, Mycovir, ataupun produk-produk mycorrhiza, kita harus ambil produk yang memang funginya sesuai dengan kondisi di daerah kita yang dibutuhkan oleh tanah kita sendiri untuk tanaman kita. Jadi kalau kita ngambil fungi yang dari luar negeri, otomatis memang kondisi tanahnya berbeda jauh dengan yang ada di Indonesia. Makanya saya jatuhnya ke Mycovir. Dari beberapa kali trial, alhamdulillah memang pertumbuhannya lebih bagus. Bahkan untuk jumlah daun lebih banyak, jauh lebih banyak yang menggunakan dan tidak menggunakan. Setelah 2019, itu sempat dikunjungi juga oleh Pak John dari Jakarta, Pak John, terus ada beberapa agronomis dari PT BSM, Sampurna Agro, mereka juga kunjungan untuk melihat, mengecek dengan kondisi tanah yang memang ala kadarnya. Saya tidak menyarankan meniru cara saya di unit pembibitan kami, karena tanah yang kami kelola itu tanpa diayak. Karena dengan tenaga kerja yang sangat minim, apalagi kami di sini tenaga kerja sangat mahal, Pak. Untuk membayar tenaga kerja harian kami minimal 120.000 per hari. Makanya kami tanah tidak kami ayak. Jadi dengan tanah yang ala kadarnya kita cangkul, langsung kita masukkan dalam polybag, langsung kita isi pakai Mycovir. Untuk pengaplikasiannya cukup di pre-nursery, kita lubang tanam kecambah, kita aplikasikan 5 gram, tanpa pupuk lain-lain, tanpa rock fosfat, hanya murni pakai Mycovir. Dan tanahnya itu juga saya nggak saya ayak, tanpa campuran sekam. Ya paling kalau seandainya ada tergenang air, ya kita buanglah, kita bolongin supaya airnya nggak mengenang. Itu ada teman dari Lahat itu senyum-senyum dia, karena mungkin tanahnya dia nggak dicampur juga, nggak diayak juga itu. Alhamdulillah dengan ya tenaga yang ala kadarnya, sebetulnya ya kepingin seperti yang lain-lain dengan standar yang memang baku, tapi dengan kondisi yang seperti ini ya akhirnya ya nggak ada tongkat, akar pun jadilah. Dan bagusnya lagi, saya menggunakan Mycovir ini itu di pre-nursery saya tanpa naungan loh, Pak. Saya tanpa naungan. Jadi pembibitan saya itu kalau yang sekarang yang baru saya semai di pre-nursery itu ada 80.000. 80.000 full tanpa naungan. Full tanpa naungan. Dan kemarin sudah direspon juga sama Sekretaris Jenderal BPBTI, Bapak Arus Bandi, dan Arus Bandi juga mengatakan mungkin akan berkunjung ke tempat kami, karena Pak Arus Bandi dengan kondisi pembibitan yang kapasitasnya hampir 1 juta batang itu full pakai naungan. Sementara saya di sini tanpa naungan, sama sekali tanpa naungan.
Karena memang dengan Mycovir ini yang lebih tahan dengan kekeringan. Dan kemarin dari PT BSM sudah melakukan pengecekan dan mereka mengatakan kok beda yang dikasih naungan dan tanpa naungan. Karena kemarin ada beberapa yang saya kasih naungan untuk pembanding supaya karena akan dilakukan kunjungan oleh pihak BSM. Jadi saya buat pembanding yang pakai naungan dan tanpa naungan. Sama-sama perlakuannya dengan Mycovir, yang pakai naungan saya kasih Mycovir, yang tanpa naungan juga saya kasih Mycovir. Dengan dua perlakuan berbeda, tapi dengan pola pupuk dasar yang sama, dengan perlakuan Mycovir yang sama, hasilnya berbeda. Yang pakai naungan, pertumbuhannya kurang maksimal. Yang tanpa naungan, pertumbuhannya lebih bagus. Apa mungkin karena memang dia tidak begitu doyan dengan air, makanya Mycovirnya ini tidak bekerja maksimal. Saya tidak tahu karena saya bukan orang penelitian, karena saya hanya petani biasa yang sukanya coba-coba gitu aja. Nah, mungkin dari Pak Ricardo atau Pak Adi Prima mungkin bisa menjelaskan untuk bagaimana sih Mycovir ini di perlakuan yang berbeda ini dengan naungan dan tanpa naungan bisa pertumbuhannya bisa sangat berbeda. Saat ini saya sudah melakukan transplanting yang bibit yang plenur seri, saat ini umur 2 bulan, itu kondisi daun sudah 4 plus tajuk, daun tajuk. Jadi 3 helai daun yang membuka, 1 tajuk. Itu 2 bulan, 2 bulan 1 minggu. Itu daun sudah 4. Nah, jadi kalau yang tanpa Mycovir jauh Pak, 2 bulan ya paling daun 3 plus tajuk. Itu kalau sudah bagus, perlakuannya bagus. Tapi kalau enggak ya paling ya baru 2 gitu. Terus berpindah ke minor seri, begitu juga di minor seri seperti yang disampaikan slide sama Pak Ricardo tadi. Ya sama seperti itu yang saya kerjakan, karena saya ngambilnya juga ambil contoh itu dari Google juga. Jadi saya buat lubang, saya aplikasikan untuk dasar, terus di sampingnya. Dan alhamdulillah dengan kondisi tanah yang ala kadarnya tadi, pertumbuhan bibit juga alhamdulillah bagus, luar biasa. Kondisi bibit umur 8 bulan itu performanya itu udah hampir-hampir mirip dengan bibit umur 9-10 bulanan lah, karena bibit itu kan hampir-hampir mirip. Untuk bentuk daunnya, jumlah daunnya itu lebih banyak untuk di pembibitan. Dan yang lebih ekstrimnya lagi itu tahun 2020 kemarin kita kan ada sempat kemarau tapi nggak terlalu panjang. Kami sempat bermasalah dengan air, dengan sistem penyiraman, karena air yang di embung kita itu sempat kering dan kita nggak bisa melakukan penyiraman dalam jangka waktu hampir 2 minggu. Alhamdulillah bibit itu nggak begitu berpengaruh, ya agak-agak layu, cuman tidak kering, daun bawahnya tuh nggak kering, nggak apa-apa alhamdulillahnya. Mungkin karena efek dari Mycorrhiza Mycovirnya ini, mungkin karena dia tahan terhadap cekaman kekeringan. Wallahu alam lah, kalau saya mungkin ya mungkin keajaiban atau apa, saya juga nggak ngerti. Tapi kemungkinan kalau dilihat dari brosur yang ada di brosur itu tahan terhadap cekaman kekeringan. Dan beberapa dari balai benih juga ngomong memang untuk Mycovir untuk ketahanan terhadap kekeringan memang bagus. Dan ada juga beberapa petani binaan saya di Desa Karya Harapan Bukti di sekitaran Gua Mangkuning dengan pola pemberian Mycovir yang dosisnya di bawah standar, tapi dengan cara yang agak repot, hasilnya juga bagus. Ya, saya tidak menyarankan untuk mencoba dengan aplikasi yang sedikit, nah, itu monggo, tergantung bapak-bapak, rekan-rekan semuanya untuk pemberian dosisnya, karena
pertimbangan saya yang awal-awal kemarin memang pertimbangan di awal itu dengan harga yang wah cukup lumayan lah, cukup lumayan karena dengan budget yang ditekan dari pimpinan akhirnya ya dengan cara-cara yang ala kadarnya ya alhamdulillah. Kembali lagi ke petani binaan saya, dan salah satu petani binaan itu melakukan uji coba dengan pendampingan saya dengan dosis yang ya dikurangin dikit-dikit lah, hasilnya luar biasa juga, dan tanahnya juga tanpa diayak. Nah, ini sudah cara yang salah lagi sebetulnya, tanpa diayak dan hasilnya juga bagus. Nah, setelah itu ditanam di lahan, untuk penanaman ke lahan bibit waktu itu umur 10 bulan. 10 bulan setelah tanam di lahan dengan aplikasi Mycophyr itu untuk 1 hektar itu cuma dikasih 2 karung 50 kilo, dan hasilnya performa tanamannya lebih bagus dan beda. Satu lagi, dengan penggunaan Mycophyr saya lebih ngirit pupuk kimia. Saya lebih ngirit pupuk kimia. Jadi aplikasi pupuk kimia saya itu berkurang. Yang biasanya bisa 1 bulan 2 kali, paling 1 bulan 1 kali, bahkan kadang 2 bulan 1 kali. Dan kondisi tanaman juga masih segar, masih hijau. Ya mungkin itu sedikit pengalaman saya tentang Mycophyr yang awalnya saya coba-coba beli dari online, dan sekarang saya bisa ketemu langsung dengan Pak John dari PT Mal dan Pak Sumaryono dari Bina Usaha yang kebetulan memfasilitasi saya untuk bisa mendapatkan produk Mycophyr. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Cukup menarik, Pak. Cukup menarik. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, oh ini Pak ada pertanyaan nih Pak dari Pak Samsi. Siang Pak Haryono, apakah bibit sawit yang dikasih Mycophyr jumlah pelepahnya bertambah banyak? Kalau jumlah pelepahnya, ini saya jawab dulu ya Pak ya. Kalau jumlah pelepahnya bertambah banyak, sebetulnya proses pertumbuhannya aja yang lebih cepat Pak. Kalau jumlah pelepahnya saya pikir standar-standar saja. Standar saja ya? Ya standar saja. Tapi kalau jumlah pelepah di umur yang seumpama umur 8 bulan, itu jumlah pelepahnya itu sudah hampir sama dengan jumlah pelepah di usia 10 bulan. Jadi kalau memperbanyak jumlah pelepah, saya kira enggak, karena standarnya pelepah di sawit mungkin ya tetap segitu-segitu saja, enggak akan ada banyak penambahan, karena ini mungkin karena awamnya saya dan ketidaktahuan saya, karena saya hanya orang yang coba-coba, iseng-iseng berhadiah, alhamdulillah tanamannya bagus, dan performa bibitan ini juga dengan usia 8 bulan itu performanya hampir mirip seperti bibit umur 10 bulan. Dalam arti udah bisa hemat 2 bulan lah Pak ya, dari segi tenaga kerja, terus dari segi biaya pupuk juga udah bisa lebih hemat Pak ya. Nah, terus ada pertanyaan Pak. Tadi Pak Alfat tadi singgung terkait Bapak sempat sebutkan tadi bahwa dari segi pemupukan juga ada penghematan nih. Nah, ini dari Pak Varian bertanya, Pak, berapa persen kira-kira pengurangan dosis pupuk kimia yang Bapak gunakan untuk pembibitan yang menggunakan Mycophyr, Pak? Saya malah, kalau saya 50%, Pak. Dosis pengurangan pupuk saya 50%, Pak ya? Ya. 50%-an, Pak. 50%. Oke, Pak. Sama ini tadi, Pak, ada yang lain nanya, Pak Joni, Pak. Jadi, kalau yang Bapak sebutin tadi berarti untuk penggunaan Mycophyr ini sendiri Pak ada di 2 fase Pak ya, ada di PN dan di MN. Nah, sepengalaman Pak Alfat, dosis yang digunakan berapa saja Pak untuk di PN dan di MN? Kalau saya di PN dosisnya 5 gram per lubang tanam untuk di PN. Ya. Kalau untuk di MN itu saya ke anggota saya sarankan untuk aplikasi itu 30 sampai 40.
Tapi Ya. kebanyakan rata-rata sih di 30 gram untuk di MN. 30 Pak ya, berarti 5 Ya. gram di 5 gram di EPN, lalu 30 gram di MN ya Pak ya. Jadi mungkin sekitar total 35 gram. Nah, sepengalaman Pak Alfat, untuk di lubang tanam, apakah sudah pernah aplikasi Micovir ini Pak? Sudah Pak, sudah. Untuk di lubang tanam sudah mengaplikasikan, dan kemarin ada beberapa koperasi yang untuk replanting menggunakan Micovir untuk aplikasi di lubang tanam, dan petani-petani swadaya yang binaan saya sendiri di sekitaran saya sini juga sudah banyak yang menggunakan Micovir dengan dosis ya kurang lebih sekitar 250 sampai 300 gram per lubang tanam. Oh, berarti itu di lubang tanam replanting Pak ya? Iya, replanting, dan ada yang untuk tanam baru karena memang lahan-lahan ex kebun karet, jadi saya sarankan untuk penggunaan Micovir, karena yang kita takutkan jamur akar putih yang dari tanaman batang karet yang sudah membusuk itu kan akan menjadi inang Ganoderma, saya takutnya di situ. Makanya saya sarankan untuk menggunakan Micovir. Oke Pak. Ini ada pertanyaan nih, oh iya, buat Pak Adi dari Bapak Putra Talo. Presentasi yang sangat informatif dan menarik. Perkenalkan, saya Putra Talo dari PT AAR Pekanbaru. Saya ingin bertanya ke Pak Adi Saragi yang ada 3 pertanyaan nih Pak Adi. Yang pertama, setiap perusahaan pasti mempunyai monitoring program di nursery seperti pupuk boron, pupuk slow release fertilizer. Apakah pengaruh Micovir terhadap monitoring program tersebut? Yang kedua, apa metode yang Pak Adi gunakan untuk menentukan efektivitas Mycorrhiza di akar pada saat melakukan trial nursery? Lalu yang ketiga, apakah Mycorrhiza pada pupuk Micovir bisa hidup di acid sulfat soil? Terima kasih Pak Adi. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Putra Talo. Ini sering koordinasi nih dengan Pak Putra nih. Menarik sekali. Ini barangkali saya menjawab yang kedua dulu nih Pak. Apa metode yang menentukan efektivitas Mycorrhiza ya? Kalau misalnya kita trial, itu biasanya kita melihat dari persentase infeksi akar, kemudian dari indikator pengamatan data vegetatifnya Pak. Jadi seperti jumlah daun, kemudian diameter batang, kemudian ya kalau misalnya sudah di TM juga jumlah pelepahnya, ya masa akar juga bisa kita lihat. Tapi memang dua variasi yang paling sering kita lakukan itu jumlah daun dan diameter batang. Itu relate-nya ke yang tadi mungkin dari Pak Alfat Haryono yang mengenai terhadap cekaman yang mengenai pakai naungan dan tidak naungan ya. Karena barangkali dari segi fotosintesisnya juga Pak gitu. Kenapa jumlah daun dan batang ya fotosintesis, kemudian dari fotosintesis nanti ada timbul fotosintat dari situ, dan dari situ nanti juga relate-nya ke pertumbuhan batangnya begitu. Itu yang kedua. Kemudian kalau pertanyaan ketiga, apakah Mycorrhiza bisa hidup di acid sulfat soil? Ini ya, banyak sekali memang trial yang dilakukan dari perusahaan besar itu khususnya di lahan gambut seperti itu Pak. Jadi memang kalau Mycorrhiza fokusnya memang di lahan marginal, itu terutama di lahan marginal, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan subur di lahan mineral begitu. Jadi kalau misalnya di lahan marginal, misalnya kita ambil yang memang unsur haranya itu banyak di misalnya gambut, itu ada Fe yang iron, kemudian aluminium. Nah, jadi fungsi Mycorrhiza ini nantinya bisa sebagai mineralisasi fosfornya begitu. Nah, fosfornya itu nanti di lahan gambut itu biasanya dia mengikat nih, diikat sama si aluminium sama yang Fe begitu. Nah, jadi gunanya Mycorrhiza ini untuk membantu, untuk nge-push, untuk mineralisasi fosfornya begitu. Itu. Jadi bisa tidak menutup kemungkinan dan bisa jadi lebih baik begitu bila menggunakan Mycorrhiza khususnya di Micovir. Nah, ini untuk yang pupuk boron dan SRF, slow release fertilizer.
Sorry, ini kalau untuk pupuk kimia sebenarnya pupuk kimia manapun bisa Pak, asal tadi treatmentnya tadi kita pisah begitu. Jadi kalau misalnya mau aplikasi mikoriza, itu ya kita pupuk kimia dulu terlebih dahulu, gitu. Kemudian kita lapisin pupuk kimianya, pupuk anorganiknya, kemudian kita aplikasi mikorizanya, begitu. Karena di beberapa perusahaan juga ada yang combine dengan pupuk kimia, kemudian mikoriza, bahkan ada juga menggunakan trichoderma, begitu. Jadi memang kembali ke SOP-nya masing-masing. Begitu, Pak Ricardo. Semoga menjawab, Pak Putra. Terima kasih, Pak Adi. Ini ada pertanyaan lagi nih dari KTM Pak Haryono. Dengan aplikasi Mikofir, penyamaian PN saat penanaman awal KKS, apakah perlu dipanjangkan akarnya terlebih dahulu atau langsung dari kemasan KKS langsung semai polybag yang tanpa naungan? Terima kasih. Alhamdulillah selama ini, oke, terima kasih pertanyaannya. Selama ini saya tidak pernah melakukan pemanjangan kecambah kelapa sawit. Jadi begitu saya menerima, saya langsung buka kemasan, terus kalau mau tanam ya langsung tanam. Jadi kita nggak ada proses pemanjangan kecambah baik radikula ataupun pulmulanya. Jadi langsung aja semai aja gitu. Jadi nggak. Kalau menurut saya sendiri nggak begitu bermasalah dengan kecambahnya. Yang penting perlakuan kita pada saat nanti posisi setelah semai. Karena dengan tanpa naungan kita harus melakukan ekstra pekerjaan dan harus bisa memprediksi cuaca. Karena dengan kondisi cuaca, seandainya cuaca itu sangat panas, dengan kecambah yang masih rentan terhadap sinar matahari secara langsung, kita usahakan kita harus melakukan penyiraman pada pagi dan sore hari. Jadi kalau seandainya nanti siang terjadi cuaca panas yang panas terik, itu triknya pagi itu harus dilakukan penyiraman secara jenuh. Karena untuk menghindari panas yang berlebihan. Jadi sangat berpengaruh terhadap tanaman itu sendiri. Mungkin itu saja, Pak. Kalau menurut saya nggak ada masalah sih, Pak. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin lebih ke Pak Adi Prima ya. Dari Pak Tinan Naibaho. Izin bertanya, Pak, apakah Mikofir ini bisa diaplikasikan di lahan pasang surut? Dan adakah dampaknya pada tanaman kelapa sawit? Baik, terima kasih Ibu Tinan Naibaho. Sejauh ini belum ada komplain Bu mengenai apakah efektif atau tidak di lahan pasang surut. Tapi karena memang sifatnya mikoriza ini hidup di akar, jadi di wilayah apapun itu bisa kita gunakan gitu. Hanya saja mungkin concern-nya mengenai yang seperti tadi di lahan gambut begitu, apakah nanti efektif ke tanaman kelapa sawitnya. Kemudian kalau misalnya di lahan pasang surut ini barangkali bakal ada trial berikutnya yang bisa menjadi referensi kita ke depannya. Tapi untuk sementara saya yakin untuk mikoriza itu bisa diaplikasi di lahan pasang surut, begitu, Ibu Tina. Terima kasih, Pak Adi. Lalu ini ada kita di sini diskusi bersambung aja ya. Jadi kira-kira mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh atau ingin bertanya langsung ke narasumber kita, boleh raise hand ataupun menyampaikan di kolom chat, boleh saja. Ini ada pertanyaan dari Pak Varian, mungkin buat Pak Haryono dan Pak Adi juga ya. Bagaimana tahapan pengaplikasian Mikofir saat transplanting? Apakah sawit yang telah ditanam dan telah diaplikasikan Mikofir perlu diaplikasikan lagi secara berkala? Mungkin dari Pak Haryono dulu kali ya. Bagaimana Pak tadi pertanyaannya? Bagaimana tahapan aplikasi Mikofir pada saat transplanting? Lalu apakah sawit yang telah ditanam dan telah diaplikasikan Mikofir perlu diaplikasikan kembali Pak secara berkala seperti pemupukan mungkin berkali-kali seperti itu Pak? Kalau yang pernah dilakukan sama petani ini
ada beberapa yang melakukan susulan. Itu pun ya kalau memang mau agak ribet ya, karena mycophir ini sendiri, mycorrhiza ini harus memang bersentuhan langsung dengan akar tanaman. Jadi untuk efektivitas kinerjanya itu memang harus bersentuhan langsung. Jadi kalau seandainya mau melakukan susulan ya usahakan langsung bersinggungan dengan akar tanaman dan setelah itu ditutup kembali dengan tanah. Seperti ada beberapa petani yang saya dari Singkut itu diaplikasikan untuk susulan itu di lubang di 4 titik lubang, dicari yang akar serabutnya saja, itu paling sekitar beberapa senti dari permukaan tanah itu ditutup kembali. Itu aja sebetulnya. Mungkin dari Pak Adi Prima ada tambahan? Iya Pak, berdasarkan dari sifatnya mycorrhiza saja Pak, barangkali jadi memang kalau untuk mycophir sendiri kita aplikasi di pembibitan itu yang 50 gram, kemudian yang diaplikasi di transplanting itu 250 sampai 300 gram sesuai dengan informasi dari Pak Alfa tadi. Nah, jadi hanya 2 step itu saja, itu nanti berlaku hingga masa umur ekonomis sampai replanting 25 tahun sampai 30 tahun. Begitu. Jadi hanya 2 kali saja karena memang sifat mycorrhiza ini dia hidup di akar tanaman, makanannya dari karbon dari tanaman sendiri, kemudian si mycorrhiza ini tadi ngebantu terus untuk memberikan suplai nutrisi hara ke tanaman. Siklusnya di situ-situ aja gitu, jadi tetap bertahan lama. Begitu Pak tambahannya. Terima kasih. Oh iya, mungkin bisa dijelasin Pak Adi, kalau misalnya kita lihatkan seperti penjelasan Pak Adi barusan, Pak Adi menyebutkan kalau si mycorrhiza ini hidup di dalam akar nih. Yang namanya hidup kan kadang ada yang menguntungkan, ada yang tidak. Nah, si mycorrhiza yang ada di dalam mycophir ini sifatnya seperti apa Pak di dalam tanaman itu? Jadi kalau misalnya kenapa disebut fungi mycorrhiza arbuscular ya? Jadi memang dia dikutip diinokulasi dari genus-genus yang bisa bersimbiosis mutualisme dengan akar. Begitu. Nah, jadi beda nih sama misalnya kalau di kelapa sawit kita tahu seperti Ganoderma kan, jamur juga nih, tapi sifatnya tidak menguntungkan, sangat merugikan begitu. Relate-nya ke situ. Jadi kenapa makanya setiap ada perspektif dari petani atau kita nih, barangkali Trichoderma dan mycorrhiza ini hampir sama begitu kan, padahal itu beda begitu. Karena kalau mycorrhiza ini sifatnya dia hidup di tanaman, dia ngebantu akar. Gitu. Tapi kalau Trichoderma ini dia butuh makanan. Nah, makanannya ini jamur antagonis, begitu. Jamur antagonis yaitu Ganoderma atau jamur antagonis lainnya. Atau biasanya kalau nama latinnya kayak jamur indigenous gitu. Memang jamur-jamur yang tidak kita aplikasikan tapi tetap berada di lahan itu. Begitu. Jadi itu makanannya begitu. Dan baiknya memang karena pathway-nya berbeda, Trichoderma sama mycorrhiza ini nggak bisa disatuin gitu, karena Trichoderma ini dia butuh makanan, kalau disatuin ya dimakan dong mycorrhizanya ini, jamur-jamur yang hidup untuk membantu tanaman tadi begitu. Jadi itu sih bakal perspektif dari saya. Mungkin teman-teman yang lain ada tambahan informasi atau ya perspektif lain begitu Pak. Oh iya, siap. Mungkin ya, terima kasih Pak Adi atas penjelasannya. Ini ada lagi nih pertanyaan buat Pak Haryono lagi nih. Dari Nur Sahid. Izin bertanya untuk Mas Haryono. Nama saya Hanur Sahid. Apakah dengan penggunaan mycophir bisa mencegah penyakit kulfularia pada masa PN dan MN? Terima kasih Pak Haryono. Seperti yang kita ketahui memang kulfuvaria ini merupakan ya langganan lah di bibitan ya Pak ya. Jadi mungkin bisa ada pengalaman Pak terkait kulfuvaria ini Pak. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum Mas Nur Sahid dari Sarolangun, sehat Gih. Kalau untuk penggunaan mycophir, alhamdulillah selama ini saya tidak pernah bermasalah dengan kulfularia pada masa prenurseri. Alhamdulillah. Pada masa prenurseri saya masih aman-aman saja. Kalau di menurseri tetap ada terkena kulfularia, tapi itu tidak parah dan itu paling hanya spot-spot saja. Memang ada inang dari kulfularia itu sendiri.
Jadi kalau menurut saya mycovir ini tidak begitu berpengaruh dengan yang namanya Pulpularia ataupun Anthracnosa, karena sifat dari mycovir ini dia kan untuk ZPT dan zat perangsang tumbuh untuk akar dan juga sebagai imunisasi tanaman dari serangan-serangan jamur Ganoderma atau apapun yang sangat tidak bermanfaat untuk tanaman itu sendiri. Jadi kalau untuk pembibitan untuk fase pre-nursery dan menursery itu yang penting, yang paling utama kita untuk tingkat kelembapannya. Jadi kalau memang tingkat kelembapan kita terlalu tinggi, sangat rentan dan bahkan sangat mudah sekali terkena Pulpularia ataupun Anthracnosa pada masa pembibitan. Jadi kita kendalikan dulu, usahakan jangan terlalu lembab agar inang dari Pulpularia itu tidak berkembang biak di areal nursery kita sendiri. Mungkin itu Mas Nur Said. Mas Nur Said ini mantap. Ini senior Samade juga ini dari Sarolangun. Siap. Ini itu Mas Nur Said. Ya, terima kasih penjelasannya. Gimana Pak Nur Said? Masih penasaran Pak? Ada yang perlu ditanyakan kembali? Ya. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih dari namanya DT di sini. Izinannya Pak, penyisipan bibit baru di lahan dikarenakan berbagai hal, misalkan diserangan hama atau lainnya. Apakah pada saat penyisipan pada lubang tanam yang sama tersebut tetap menggunakan mycovir lagi meskipun pada tanaman pertama sudah menggunakan mycovir? Terima kasih. Mungkin bisa dibantu sama Pak Adi Prima. Iya, terima kasih Pak. Jawabannya baiknya iya Pak. Karena kan lebih baik, lebih bagus Pak kalau misalnya analogi gampangnya gitu. Ya antisipasinya memang ketika mycorrhiza banyak di tanah, mycorrhiza yang manual kita sediakan di tanah, tentu kan supply ke tanamannya nanti juga akan lebih banyak begitu Pak. Dan ya tentu masa tanamannya akan hidup lebih optimal dan lebih subur begitu Pak. Itu saja Pak barangkali kalau dari saya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin terkait ini Pak Adi Prima, bagaimana penggunaan mycorrhiza pada produk mycovir ini untuk lahan-lahan yang memang sudah ada terindikasi Ganoderma nih. Cara aplikasinya seperti apa, lalu konsentrasi yang perlu diperhatikan nih buat para petani-petani atau pegiat kelapa sawit dalam preventifnya. Iya, terima kasih Pak. Kalau kita pernah turun ke lapangan itu men-trial bagaimana tanaman-tanaman yang tanaman menghasilkan khususnya itu untuk kita treatment dengan ada namanya teknik mounding begitu Pak. Jadi teknik mounding nanti bila ada satu tanaman kelapa sawit satu pohon itu misalnya sudah endemik Ganoderma, sudah ada gejala Ganodermanya, itu jadi nanti kita buat isolasi, sedikit isolasi, nanti kita akar-akarnya itu kita putusin, kemudian dari tanah-tanahnya yang di lubang tadi itu kita keluarkan, kemudian di situ nanti kita tabur mycorrhizanya. Jadi seperti tadi misalnya dosis endemik Ganoderma itu misalnya 1 kilo, jadi kita tabur terlebih dahulu itu di 500 gram di sekitar isolasi akarnya di tanahnya. Kemudian dari isolasi tadi di dalamnya itu tanah-tanah itu kita cacah untuk lebih mutusin lagi akar-akarnya. Jadi kita cacah, di situ nanti juga kita aplikasi 500 gram lagi. Begitu kita cacah, kemudian nanti di situ kita tumpuk lagi menjadi satu, dan itu teknik mounding. Nah, untuk endemik aplikasi di tanaman endemik Ganoderma itu salah satu yang kita gunakan di lapangan untuk saat ini. Begitu, dan hasilnya untuk saat ini kita pernah ada menemui tumbuh akar baru yang lebih sehat begitu. Jadi karena ada HIFA dan kemudian
dari mikoriza ini juga cukup efektif. Jadi nanti di situ ada tumbuh-tumbuh akar baru, dan memang tidak sebagai kuratif, tidak sebagai menyembuhkan dari tanaman, tapi kita sebagai preventif untuk memperpanjang masa hidupnya. Begitu. Itu Pak, kalau dari saya. Lalu terkait yang tadi Pak, yang sistem bonding tadi, mungkin seperti yang kita ketahui kan bahwa kalau jamur Ganoderma itu kan menyebarnya lewat perakaran ya Pak ya. Jadi mungkin Iya, Pak. di satu titik yang terkena Ganoderma, apakah dosisnya sama Pak untuk di sekitar pohon yang terserang itu? Mungkin kalau di bahasa yang sering disebutin ring 1, ring 2 seperti itu Pak. Itu bagaimana Pak untuk dosisnya? Kalau untuk dosis memang baiknya kita samakan Pak. Karena kan memang tadi saya sudah sampaikan lebih banyak pasti lebih bagus begitu. Cuma memang kembali ke pemakainya sendiri begitu. Apakah bisa di setengahnya 500 gram atau bisa di 1 kilo semuanya 1 kilo begitu. Kebanyakan memang di yang isolasi itu kita aplikasi 1 kilo, tapi bisa di sekitarnya itu kita aplikasi 500 gram, itu sudah cukup sebenarnya. Begitu. Tapi akan lebih jauh lebih baik lagi kalau semuanya itu di 1 kilo, begitu Pak, per tanamannya. Gitu. Lalu mungkin Pak untuk indikator Pak, mungkin tadi Pak Alfat juga sudah sempat singgung, karena kan seperti penjelasan Pak Adi Prima maupun sharingnya Pak Alfat tadi, sebenarnya mikoriza ini kan identik sama akar. Nah, pertumbuhan akar yang seperti apa Pak? Atau cara kita mengetahui bahwa si mikoriza ini memang berkembang di dalam akar seperti apa Pak? Khususnya untuk bibitan. Mungkin dari Pak Haryono ada pengalaman nggak Pak? Kira-kira mungkin perbedaan akarnya seperti apa? Lalu kira-kira hal apa yang bisa membedakan lagi selain mungkin dari seperti Pak Haryono bilang tadi jumlah daun, jumlah pelepah, seperti itu Pak. Oh iya, terima kasih. Kalau untuk perakaran sendiri, saya beberapa kali melakukan pembongkaran dan pernah juga saya share ke Pak Ricardo dan kalau nggak salah ke Pak Ricardo ya, saya share itu. Untuk perakarannya bagus Pak. Dengan bibit umur yang 5 bulan, itu akarnya sudah hampir full di dalam polybag. Dan bahkan saya pernah dapat juga kiriman gambar dari Pak Widiatmoko dari Bengkulu, dari Musirawas, dari Seu Supreme, itu kebetulan ngambil Mycovir. Itu akarnya umur bibit itu 7 bulan, full Pak. Akar serabutnya luar biasa banyak. Banyak sekali akarnya. Dan sangat berbeda dengan yang tidak menggunakan Mycovir. Saya beberapa kali melakukan pemecahan polybag, tapi dengan kondisi tanah yang memang tanahnya itu tadi tidak melalui proses pengayaan, jadi untuk membongkar tanahnya supaya berpisah dari akarnya itu agak sulit. Jadi banyak yang putus. Kalau untuk akarnya memang lebih banyak dan pokoknya intinya lebih banyak dari yang tidak menggunakan Mycovir. Dan mungkin ada beberapa teman-teman di sini seperti itu Bang Hidayat DT dan dari Pak Jumarsono, dari Mas Nur Sahid, dan ada beberapa juga menggunakan Mycovir dan mengatakan memang akar tanamannya itu lebih banyak. Mungkin itu saja yang secara signifikan yang nampak kalau kita memang mau membongkar polybag itu akarnya lebih banyak. Dan untuk fase pre-nursery di usia tanaman yang baru 1,5 bulan dengan polybag ukuran 1521 atau 1422, 1,5 bulan itu sudah tembus ke tanah akarnya. Yang tanpa menggunakan Mycovir di usia yang sama itu belum, masih di dalam-dalam saja, dan itu kondisi akarnya juga belum begitu banyak, berbeda jauh dengan yang menggunakan Mycovir. Itu yang dari perakarannya memang segitu. Kalau untuk dari bentuk daun, kalau kita tidak melakukan pengamatan dan hari-hari tidak di situ, mungkin tidak akan nampak perbedaannya. Tapi kalau yang sudah memang melakukan pengamatan di situ tiap hari, bekerjanya di situ, mungkin akan terasa banyak perbedaannya. Dari bentuk daun, dari akar, dari warna daun, berbeda yang menggunakan dan yang tidak menggunakan. Mungkin itu saja.
Ya. Dari Pak Adi Prima ada tambahan, Pak? Terlebih Pak, mungkin setuju. Dari Pak Aryono memang dari bobot kering tanamannya Pak, dari akarnya begitu. Karena memang produk mikorizа ini Pak, metabolisme tanamannya itu memang seluruhnya itu bisa dilihat dari bobot kering tanamannya. Satu statementnya itu bobot kering tanaman atau akarnya itu mencerminkan banyaknya unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman. Begitu sih Pak. Jadi ketika kita udah ngelihat akar tanamannya banyak, berarti ini udah tanda nih kalau dia bakal siap mengabsorb, menyerap semua unsur hara di tanaman. Begitu. Sebagai bukti gitu. Ya, itu barangkali Pak. kalau untuk pengecekan di lab, apakah bisa kita cek, Pak? Kalau misalnya bahwa akar tersebut terinfeksi mikorizа atau seperti apa, Pak? Bisa Pak. Itu kenapa kita trial turun kemana-mana, supaya nanti kita memberikan service itu dari trialnya kita pantau indikator pengamatan jumlah daun, diameter batang, dan dari lab kita juga bisa nanti untuk mengamati masa akar bobotnya. Begitu Pak. Iya, mungkin satu lagi Pak Adi, terkait lama waktu infeksinya itu Pak, mungkin setelah kita aplikasi, lalu mungkin kira-kira berapa lama nih Pak si mikorizа bisa bersimbiosis ataupun berinteraksi dengan akar tanaman Pak? Jadi kalau misalnya kita aplikasi mikorizа nih Pak. Jadi itu kita karena dalamnya itu spora, itu ada, saya pernah baca itu di masa dormannya itu paling cepat di 3 hari Pak. 3 hari dia udah efek ke tanaman. Kemudian kalau paling lama itu sekitar di 3 minggu begitu. Jadi maksimalnya kalau di average itu mungkin di 1 mingguan itu juga udah kelihatan Pak, udah bisa kelihatan gitu. 7 hari sampai 10 hari juga udah mulai kelihatan perkembangannya. Berarti selama 1 minggu, kurang lebih 1 minggu, si mikorizа sudah ada di dalam perakaran tanaman sawit Pak ya? Iya Pak, benar Pak, sudah mulai bekerja dengan efektif. Oke, terima kasih nih Pak Adi sama Pak Haryono atas penjelasannya yang cukup menarik. Cuman cukup disayangkan karena keterbatasan waktu nih Pak. Mungkin webinar kita kali ini sampai di sini. Mungkin sebagai closing statement ini atau pesan-pesan dari Pak Haryono dan Pak Adi buat teman-teman terkait penggunaan mikorizа ini seperti apa, boleh Pak? Closing statement-nya dari saya. Terima kasih untuk rekan-rekan petani kelapa sawit ataupun komoditas apapun yang memang sangat-sangat rentan sekali dengan penyakit akar ataupun yang bersinggungan dengan akar, saya lebih menyarankan lebih baik kita melakukan imunisasi sejak dini daripada kita merugi. Ada beberapa petani cabai, bukan hanya komoditas kelapa sawit, ada beberapa petani cabai di Kabupaten Bungo yang sudah melakukan aplikasi Mycopir dan mereka sangat-sangat puas sekali. Mungkin ada beberapa dari rekan-rekan kita yang memang sudah melakukan penggunaan aplikasi Mycopir untuk tanaman untuk antisipasi, baik itu untuk tanaman hortikultura, untuk penyakit busuk akar, itu lebih baik kita melakukan imunisasi sejak dini daripada kita merugi. Jadi apa salahnya kita menginvestasikan sedikit, kita sisihkan sedikit, tapi kita mendapatkan feedback-nya, manfaatnya yang lebih banyak di masa yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryono. Mungkin dari Pak Adi Prima Pak, closing statement-nya Pak. Ya, terima kasih Pak Haryono Pak. Mantap banget Pak. Kalau dari saya sedikit aja Pak. Selain memang sebagai imunisasi, kita harus berpikir bahwa mikorizа ini juga sebagai preventif begitu, tapi bukan sebagai kuratif. Tidak bisa menyembuhkan, tapi kita bisa memperpanjang umur tanaman begitu. Nah, memang menjadi satu aset untuk mikorizа ini dan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita menggunakan mikorizа, tidak masalah mengeluarkan hanya barangkali
sedikit seperti tadi sudah disampaikan Pak Herono, sedikit yang kita keluarkan, tapi nanti efeknya itu juga akan jangka panjang. Itu saja Pak kesimpulannya. Terima kasih. Terima kasih nih buat para narasumber kita, terutama Pak Haryono sudah meluangkan waktunya Pak. Sebagai penutup dari saya, mungkin beberapa kesimpulan yang saya bisa tarik, bahwa pengaplikasian mikorrhiza pada produk Micovir ini bisa kita aplikasikan pada saat fase pembibitan, yaitu di pre-nursery dan main-nursery dengan dosis di pre-nursery mungkin sekitar 5 gram, lalu di main-nursery sekitar 30 sampai 45 gram. Selain itu, kita juga bisa menggunakan mikorrhiza pada produk Micovir ini untuk tanaman dewasa, yaitu dengan dosis sekitar 250-300. Dan sesuai pesan Pak Adi Prima bahwa penggunaan mikorrhiza ini bisa dalam satu fase tanaman. Jadi investasinya itu cukup jangka panjang. Kita aplikasinya di MN, di PN, di MN, lalu tanaman dewasa, lalu menunggu sampai 25 tahun lagi akan planting, seperti itu. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya, dan sampai berjumpa di webinar PT Lautan Luas berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak Haryono. Terima kasih Pak Reno.